Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski dengan NIM 2130110015 dari Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang asam dan basa. Adapun tujuan kita mempelajari asam dan basa, yang pertama, mengetahui teori asam dan basa menurut beberapa ahli. Yang kedua, mengetahui jenis senyawa asam dan basa beserta reaksi penguraiannya. Yang ketiga, mengetahui indikator asam dan basa. Yang keempat, mengetahui kekuatan asam dan basa. Yang terakhir, memahami dan mengetahui peran pH dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang teori asam dan basa. Ada 3 teori yang akan kita bahas. Yang pertama, teori dari Arrhenius. Menurut Arrhenius, senyawa asam adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah senyawa basa adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Kemudian teori dari Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry mendefinisikan asam sebagai donor proton, yaitu ion hidrogen, dan basa sebagai akseptor proton. Bronsted-Lowry meninjau asam basa berdasarkan pelepasan atau pengikatan proton. Teori asam basa yang ketiga yaitu teori Lewis. Asam menurut Lewis adalah suatu zat yang mempunyai kecenderungan menerima pasangan elektron dari basa. Sedangkan basa menurut Lewis adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Setelah kita membahas teori asam basa, sekarang kita akan membahas jenis-jenis senyawa asam basa dan reaksi penguraiannya. Yang pertama, jenis senyawa asam. Jenis senyawa asam dibagi menjadi 2, yaitu senyawa molekul yang bereaksi dengan air membentuk ion hidrogen, dan senyawa molekul yang berupa oksida non-logam atau oksida asam. Yang pertama, senyawa molekul yang bereaksi dengan air membentuk ion hidrogen H+, dibedakan menjadi asam binar, asam oksi, dan asam organik. Contoh dari asam binar adalah HF, di mana HF menghasilkan H+ ditambah F-. Contoh dari asam oksi adalah HNO3. HNO3 menghasilkan H+ ditambah NO3-. Kemudian asam organik. Contohnya HCOOH. HCOOH terurai menghasilkan H+ ditambah HCOO-. Sedangkan senyawa molekul yang berupa oksida non-logam, contohnya adalah CO2 atau karbon dioksida. CO2 bereaksi dengan H2O akan menghasilkan H2CO3. Asam binar adalah asam yang mengandung unsur H dan unsur non-logam. Asam oksi adalah asam yang mengandung unsur H, O, dan unsur lainnya. Sedangkan asam organik adalah asam yang tergolong senyawa organik. Senyawa molekul yang berupa oksida non-logam, yaitu oksida non-logam akan melepaskan H+ setelah bereaksi dengan air membentuk asam. Kemudian kita akan membahas jenis senyawa basa dan reaksi penguraiannya.
Yang pertama, senyawa yang mengandung ion hidroksida atau OH-. Contohnya NaOH atau natrium hidroksida. NaOH akan terurai menjadi Na+ tambah OH-. Kemudian oksida basa. Contohnya Na2O atau natrium oksida. Na2O bereaksi dengan air atau H2O menghasilkan 2NaOH. Kemudian senyawa yang bereaksi dengan air membentuk ion hidroksida. Contohnya NH3. NH3 bereaksi dengan air akan menghasilkan NH4 ditambah OH-. Oksida basa adalah oksida logam yang akan melepaskan ion OH- setelah bereaksi dengan air membentuk basa. Bahasan kita yang selanjutnya adalah indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat kimia yang mempunyai warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam dan basa. Indikator asam basa, ada beberapa indikator asam basa yang dapat kita gunakan. Tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Contohnya bunga mawar dan daun teh. Dalam ilmu kimia, salah satu indikator yang paling praktis adalah kertas lakmus merah dan lakmus biru. Pada kertas lakmus merah, apabila berada pada larutan asam akan tetap merah, dan apabila berada pada larutan basa, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Dan pada larutan yang bersifat netral tidak berubah warna. Pada kertas lakmus biru, apabila berada pada lingkungan yang asam, lakmus biru akan berubah menjadi merah. Dan apabila bersifat basa, lakmus biru nanti akan tetap menjadi biru. Dan apabila netral, warna lakmus biru tidak akan berubah. Kekuatan asam basa ditentukan oleh tingkat ionisasi atau disosiasinya, yaitu banyak sedikitnya ion H+ dan OH- yang dilepaskan oleh asam dan basa, yang dinyatakan oleh derajat ionisasi atau disosiasi. Asam dan basa dibedakan menjadi asam lemah, asam kuat, basa lemah, dan basa kuat. Indikator asam basa kita juga dapat menggunakan indikator universal. Dengan indikator universal, kita dapat mengetahui asam basa suatu zat sekaligus dengan nilai pH-nya. Peran pH dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dari tubuh kita, pH dalam darah. pH darah manusia berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Jika pH di luar batasan tersebut, distribusi O2 ke sel tubuh oleh hemoglobin akan terganggu. Sebagai contoh, kelebihan asam organik dalam darah seorang penderita diabetes akan mengakibatkan peningkatan H+, sehingga pH darahnya akan turun. Penurunan pH menyebabkan hemoglobin yang mengikat O2, yakni HbO2-, terpaksa melepas O2. Jika pH sampai berkurang di bawah 7, maka sel tubuh akan mati. Jika dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan kematian si penderita diabetes. Pada pengawetan makanan, pH yang kurang dari 4 dapat mencegah perkembangan bakteri. Pada kontrol pH dalam tanah, suatu tanaman dapat tumbuh dengan baik pada suatu batasan pH. Pada produk perawatan tubuh,
Agar dapat berfungsi dengan baik, produk perawatan tersebut seperti sampo, kondisioner, dan lain sebagainya harus mempunyai kisaran pH tertentu. Khusus sampo bayi dan anak-anak, pH berkisar 7 untuk mencegah iritasi pada mata.